Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun budaya riset gitu ya, terutama budaya riset di lingkungan madrasah gitu. Nah, kita mengetahui bersama bahwa budaya riset ini terasa susah untuk kita tanamkan di kalangan warga sekolah gitu ya. Jadi untuk bisa bagaimana riset itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan atau madrasah, itu kita memang harus punya kiat-kiat dan trik tertentu gitu ya. Dan bagaimana kiat-kiat atau trik tertentu tersebut ketika kita berhadapan dengan berbagai dengan berbagai kondisi yang betul-betul kita berbeda, yang betul-betul dari latar belakang yang berbeda. Nah, agar budaya ini bisa terbangun di lingkungan sekolah gitu. Nah, kita tahu bahwa terkait dengan budaya riset itu erat kaitannya dengan bagaimana kita mulai membudayakan sikap-sikap ilmiah gitu ya. Jadi bagaimana budaya ilmiah ini kita bisa menanamkan di seluruh stakeholder yang ada di lingkungan akademik gitu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar gitu, menjadi sebuah tantangan besar bagi dunia pendidikan gitu. Kalau mungkin di lingkungan perguruan tinggi memang ini menjadi sebuah kewajiban gitu, tetapi kalau di lingkungan tingkat sekolah yang ada di bawahnya itu betul-betul menjadi sebuah perjuangan yang sangat sangat melelahkan untuk bagaimana budaya ilmiah ini dapat tertanam pada pada tempat-tempat yang seharusnya kita miliki gitu ya. Jadi uh, budaya ilmiah ini tidak bisa kita dengan serta-merta kita munculkan gitu. Nah, sehingga perlu kerjasama berbagai pihak dalam rangka untuk mewujudkannya. Karena apa? Karena pola pikir ilmiah ini banyak keterkaitan. Ya, ada keterkaitan dengan pimpinan, keterkaitan antara pimpinan dan guru, guru dan siswa, kemudian juga dengan para staf yang lain seperti itu. Nah, sehingga kalau memang di madrasah itu nantinya menginginkan budaya ilmiah ini muncul gitu, maka kerjasama dari semua pihak ini harus bisa terjalin dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu eh, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dari unsur pimpinan. Nah, ketika ketika sebuah lembaga itu menginginkan bagaimana budaya riset itu bisa tertanam pada seluruh komponen sekolah atau madrasah, maka yang pertama memegang peranan penting itu adalah pimpinan. Nah, bagaimana seorang pimpinan itu bisa setelah meluncurkan sebuah ide atau gagasan, ini bisa menyampaikan dengan cara yang tepat, kepada dan pas kepada seluruh pihak terkait, maka ini menjadi kunci dan menjadi kunci keberhasilan gitu. Nah, tentunya pimpinan di sini tidak lain kita tahu mesti ada kepala madrasah atau kepala sekolah gitu ya. Jadi ada kepala. Oke ya. Ya, ada kepala sekolah. Nah, ada kepala sekolah. Nah, atau mungkin juga kepala sekolah menjalin kerjasama, jelas ini ya, kerjasama dengan para wakil kepala ya. Nah, di sini saya tuliskan sebagai wakil kepala. Nah, antara dua pemangku kebijakan ini ya, antara kepala sekolah dan waka itu tentunya harus bisa bagaimana bersama-sama untuk bisa mewujudkan
pola pikir ilmiah ini gitu ya. Tentunya mulai dari mulai dari kurikulumnya gitu. Kurikulum terkait nanti bagaimana model pengajarannya, kemudian di kesiswaannya, kemudian bagaimana cara cara dan trik untuk di bidang kesiswaan ini agar siswa bisa tekun, bisa betul-betul mempunyai rasa ketertarikan untuk mulai berpikir ilmiah dan memiliki budaya riset, itu betul-betul menjadi peran yang penting gitu. Nah, begitu juga dengan hubungan masyarakat gitu. Kita harus mensosialisasikan barangkali gitu ya dari apa yang diprogramkan oleh sekolah ini, kemudian untuk bisa tersampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah sebuah program yang memangnya ini akan menjadikan sebuah unggulan, barangkali seperti itu. Begitu juga dengan sarana dan prasarana tentunya. Nah, di sini ada 4 itu ya, ada 1, 2, 3, 4 itu ya, mulai dari kurikulum, kemudian kesiswaan, ada sarana, ada humas. Nah, yang keempat-empatnya ini saling menopang gitu. Nah, sehingga iklim berpikir ilmiah itu nanti bisa dijalani secara bersama-sama. Nah, inilah pentingnya dari unsur pimpinan sebagai pemangku kebijakan gitu. Nah, kemudian selain dari dua komponen ini ya, ada dari unsur guru. Nah, gitu. Nah, guru ini sebagai penterjemah. Nah, gitu ya. Guru ini sebagai penterjemah utama dari dari pemangku kebijakan ini, dari apa-apa yang telah disepakati oleh pimpinan. Ya, apa-apa yang sudah dibuat oleh pimpinan bersama unsur-unsur pimpinan di sana, kemudian diterjemahkan oleh guru. Gitu, diterjemahkan oleh guru. Nah, di sini peran guru pada saat sebuah lembaga ingin budaya ilmiah itu ada, itu menjadi nomor 1 di sini. Ya, kenapa? Karena yang berinteraksi dengan banyak personal itu adalah guru. Kenapa? Siswa itu berada pada jumlah yang amat besar gitu. Ya, jadi siswanya kan misalkan dari satu sekolah itu siswanya 1.200, gurunya cuma 60 atau berapa. Kan banyak siswanya gitu. Nah, sehingga pola pikir dari guru inilah yang sebenarnya akan sangat menentukan. Akan sangat menentukan bagaimana budaya riset itu dan budaya ilmiah itu bisa tertanamkan di lingkungan sekolah gitu. Nah, ini guru ya. Sekali lagi guru ini adalah tonggak keberhasilan bagaimana berpikir ilmiah di sini. Nah, sehingga nanti diharapkan peran serta guru tidak hanya guru pengajar yang dituangkan oleh kurikulum pada akhirnya muncul mapel. Nah, ini kan akhirnya muncul mapel mulok kan gitu ya. Ya, muncul mapel mulok. Nah, muatan lokal ini yang kita miliki adalah salah satunya adalah riset. Nah, gitu. Salah satunya adalah riset. Nah, di sini ya, pengajar-pengajar riset itu harus betul-betul bisa bagaimana mewarnai pola pikir siswa ya, pola pikir siswa. Nah, di sini tentunya nanti ya dari kurikulum yang sudah ditetapkan itu kita tidak bisa berjalan sendiri ya, tentunya juga harus sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh kurikulum gitu. Keinginan sekolah itu seperti apa, kita bisa menerjemahkan nantinya pada pada kesempatan tatap muka dengan siswa gitu. Nah, seperti itu. Ini pentingnya guru. Ya, pentingnya guru. Oleh karena itu, pembekalan terhadap penulisan sebuah karya ilmiah itu menjadi sebuah kebutuhan itu bagi guru. Tidak hanya guru nanti ketika pada saat
penilaian akhir tahun itu ya, kemudian pada saat kenaikan pangkat dan yang lain-lainnya butuh karya ilmiah tidak hanya di situ. Nah, maka eh, di sini peran guru riset ya, guru muatan lokal yaitu riset itu betul-betul sangat bergantung ya, sangat ditunggu-tunggu ya, sekali lagi ya, sangat ditunggu-tunggu oleh siswa bagaimana cara menyampaikan ide secara gamblang gitu. Nah, tentunya ini tidak bisa disulap ya, tidak bisa dengan semat, dengan langkah-langkah yang pendek. Tentunya ini perlu proses yang amat panjang gitu. Oke, itu pentingnya guru ya, pentingnya guru pada saat mewujudkan bagaimana budaya ilmiah di lingkungan sekolah atau madrasah begitu. Oke, berikutnya adalah siswa. Nah, di sini siswa memegang peranan terbesar kedua ya. Terbesar kedua pada saat bagaimana budaya ilmiah itu ingin diterapkan gitu. Nah, wujud kegiatan siswa yang sudah dikoneksikan dengan bagaimana di sana pengajar atau bagaimana pengajar riset itu bisa dimunculkan dengan keikutsertaan siswa pada kegiatan. Ya, di sana ada LKTI gitu ya, lomba karya tulis ilmiah gitu. Nah, di sini sebagai bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pendidikan riset di sekolah gitu. Jadi kalau siswa-siswanya banyak yang karyanya diterima di perguruan tinggi untuk bisa berlomba di sana, itu menunjukkan bahwa yang pertama bisa dikatakan semangat siswa untuk mengikuti lomba itu luar biasa, yang tentunya ditengarai oleh pendampingan oleh guru-guru mulak riset seperti itu. Kemudian di perguruan tinggi itu tentunya juga ada ketentuan-ketentuan ya, ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ketika siswa mengikuti kegiatan LKTI ini. Nah, pada saat inilah umpan balik antara guru dan siswa itu diperlukan. Ya, bagaimana interaksi antara guru dan siswa ini sebagai wujud keberhasilan pengajaran riset itu bisa terfasilitasi lewat kegiatan LKTI ini gitu. Nah, sehingga dari sini banyak diinginkan nantinya ada banyak kader-kader para pemikir-pemikir ilmiah gitu yang diharapkan. Nah, jadi ini yang hubungan yang tidak bisa ditinggalkan ya ketika proses mengikuti perlombaan ya, baik yang diadakan oleh dinas-dinas terkait tentang bidang-bidang kajian ilmunya ataupun di perguruan-perguruan tinggi gitu. Nah, ini siswa. Nah, selain itu tentunya pola pikir ilmiah itu diharapkan akan bisa mewarnai pada saat siswa itu melakukan pembelajaran di kelas itu. Nah, sehingga langkah-langkah prosedur-prosedur pada saat pemecahan suatu masalah itu jelas. Nah, inilah gunanya. Nah, di sini gunanya kenapa perlu diajarkan mulak riset ini. Jadi ini bergunanya untuk apa? Nah, sekarang jelas bagaimana pola pikir siswa ini bisa mulai terarahkan dengan tentunya dibantu dengan pola-pola pikir pengajaran di riset itu. Nah, ini pentingnya untuk dikaji lebih dalam ya, tentunya ketika guru mengajar di kelas itu melihat kondisi siswa itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kita ngajarnya sudah ada di jam siang gitu ya, sudah hampir pulang, itu konsentrasi siswa sudah tidak begitu penuh lagi gitu.
dan bahkan tinggal berapa persen. Nah, di sini kita dituntut seorang guru mempunyai tantangan yang luar biasa besarnya gitu. Gimana cara agar anak-anak itu tidak terlena dengan waktu yang siang itu, ya tidak tidur dan lain-lainnya gitu. Oke, ini di siswa. Nah, ada lagi yang sangat berpengaruh tentang keberhasilan penanaman atau membangun budaya riset adalah tenaga administrasi ini. Nah, dari apa-apa yang dikeluhkan oleh guru ketika proses pembelajaran mulok riset ini di siswa, ini tentunya guru juga harus memberikan laporan tentang berbagai hal tentang kesulitan-kesulitan pada pengajaran, fasilitas yang diperlukan ketika proses pembelajaran itu tentu akan sangat ditunggu oleh tenaga administrasi sebagai laporannya. Nah, sehingga semua dari keempat komponen yang sudah saya tayangkan ini betul-betul adalah suatu sistem. Nah, gitu ya. Betul-betul menjadi sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya gitu, satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga kalau keempat-empatnya ini bisa berjalan secara bersama-sama, nantinya budaya riset itu nanti akan bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, sehingga dari hasil dari hasil penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa budaya penelitian itu sebenarnya dapat dilakukan melalui 4 fase ini. Budaya penelitian itu bisa dilakukan melalui 4 fase. Nah, fase yang pertama adalah bagaimana membuat seluruh komponen yang terlibat pada suatu lembaga, membuat kebijakan terhadap seluruh komponen yang ada di madrasah atau di sekolah untuk bisa berbudaya riset itu ya. Baik dimulai dari kebijakan-kebijakan yang lahir dari para pimpinan sebuah lembaga gitu. Artinya ini dibuat dulu kebijakan-kebijakan. Ini fasenya. Nah, kemudian fase yang kedua itu dengan cara membangun. Nah, setelah dibuat kebijakan itu, nantinya bangunlah suatu sistem seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah dibangunlah sebuah sistem di mana sistem itu nanti bekerja sesuai dengan standar operasionalnya gitu, sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Nah, di sana pada akhirnya terjalin suatu lingkaran yang betul-betul harmonis untuk bisa mewujudkan budaya ilmiah gitu. Nah, ini jadi dibangun sistemnya dulu. Kemudian setelah dibangun sistemnya, nah ini mengembangkan. Nah, setelah dibangun, dikembangkan. Nah, jadi developing ini adalah proses mengembangkan budaya riset, ya, budaya ilmiah di sebuah lembaga gitu. Nah, di sini inilah yang saat pada fase inilah yang betul-betul ini menjadi sebuah tantangan besar ya. Karena ini kita dituntut untuk mengembangkan dari waktu ke waktu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa pada setiap kondisi itu betul-betul berbeda. Tidak bisa kita merencanakan sebuah rencana A seperti itu, lalu nanti yang terjadi di lapangan pastilah A. Tidak mungkin terjadi. Ini adalah sebuah prediksi saja. Nah, di lapangan nanti apa yang kita temukan ini menjadi sebuah bahan pemikiran untuk perkembangan bagaimana budaya riset itu bisa diwujudkan. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, yang terakhir adalah fase memelihara ya. Ya, jadi nurturing ini adalah pemeliharaan. Ya, setelah semuanya dikembangkan, mulai dari ini dibuat atau dicanangkan, mulai dari keriting, growing, kemudian ini dibangun, kemudian ini dikembangkan, lalu ini adalah fase di mana memelihara sebuah keberadaan. Ya,
memelihara sebuah keberadaan agar ini menjadi sebuah kebiasaan yang betul-betul istiqomah bisa dilaksanakan secara kontinu. Nah, di sini. Nah, ini juga tidak ringan. Ya, ini di sini juga tidak ringan. Oleh karena itu perlu dukungan-dukungan fasilitas ya terkait dengan bagaimana kekompakan dari pimpinan, dari guru, kemudian siswa yang semuanya tidak akan bisa berjalan kalau misalkan ada salah satu komponen saja yang tidak mendukung. Nah, begitu. Jadi ada 4 fase ini. Ini kesimpulan dari bagaimana membangun budaya riset di sekolah atau terutama di madrasah. Begitu. Nah, dengan demikian, kalau 4 fase ini bisa berjalan dengan baik, maka budaya ilmiah itu akan bisa akan bisa tertanam sejak dini. Nah, kalau itu sudah menjadi budaya, maka ini ya namanya budaya ya. Budaya itu sudah susah untuk menghilangkan gitu. Jadi di setiap langkah penyelesaian sebuah masalah itu selalu mengacu pada langkah-langkah prosedur-prosedur ilmiah gitu. Nah, inilah endingnya nanti diharapkan untuk budaya riset ini bisa ditanamkan di lingkungan sekolah itu. Nah, saya kira demikian untuk bagaimana penjelasan pentingnya membangun budaya riset di lingkungan sekolah. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan ketemu pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.